Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku akan membuat tugas video dari mata kuliah Manajemen Konseling di Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Afan Yusra MPD. Nah, sebelum kita masuki ke materinya, izinkan aku untuk perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama aku Septiana Amanda Faradila dengan NIM A1E122106. Oke, nah di sini aku akan membahas 3 materi. Yang pertama ada organisasi, yang kedua ada manajemen, yang ketiga ada administrasi. Nah, yang pertama ada organisasi nih. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu atau belum ya? Nah, kalau belum nih ya, organisasi merupakan kelompok manusia yang menjadi kesatuan dengan tujuan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan terstruktur dan berorientasi pada tanggung jawab, proses kerja, dan hasil. Nah, udah pada tahu kan apa itu organisasi? Yang selanjutnya kita bahas manfaat dari organisasi. Terus manfaat dari organisasi apa sih? Nah, di sini ada 4 manfaat organisasi yang akan aku sebutin nih. Jadi kalian harus fokus ya, dengerin aku. Nah, yang pertama itu adanya perubahan yang signifikan terhadap wawasan dan memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai bidang mengenai sosialisasi dan kepemimpinan. Nah, maksudnya itu adalah kita akan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Dan juga kita belajar bersosialisasi terhadap orang-orang yang baru. Dan juga kepemimpinan. Dan setiap organisasi itu pasti ada ketua atau ketua organisasinya. Jadi itu akan melatih kita untuk menjadi pemimpin, bagaimana pemimpin yang baik dan yang benar. Nah, yang kedua yaitu organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai dan lebih efektif jika organisasi dikelola dengan baik. Nah, jadi dalam organisasi itu bukan hanya satu orang saja yang mengerjakan, tetapi dia itu adalah bentuk tim. Dia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya. Dan itu lebih efektif ketika kita harus bekerja sama. Jadi bukan sendiri-sendiri ya, teman-teman. Yang ketiga, adanya organisasi dapat mempengaruhi karir nih teman-teman. Nah, rata-rata orang yang berorganisasi memiliki karir yang cepat dan lebih bagus dari yang tidak berorganisasi. Seperti organisasi ekstra kampus maupun intrakampus, lebih banyak menjadi pejabat, kepala dinas, dan lainnya. Nah, yang keempat nih, dengan adanya organisasi, semua dapat dijadikan kajian dan penelitian sehingga akan melahirkan keilmuan baru. Nah, udah pada tahu kan apa aja manfaat dari organisasi? Yang selanjutnya ada faktor dari organisasi. Nah, yang pertama adanya tujuan bersama. Yang kedua, adanya kerjasama 2 orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang sudah saya katakan tadi bahwa organisasi tidak bisa dikerjakan oleh 1 orang aja, tapi harus 1 tim atau bekerja sama. Yang ketiga, adanya pembagian tugas untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi dibutuhkan pembagian tugas. Jadi, setiap orang memiliki dan dibagikan tugas masing-masing. Yang terakhir, adanya kehendak untuk kerjasama. Anggota organisasi mempunyai kemauan atau kehendak untuk bekerja sama untuk tujuan bersama. Nah, itulah penjelasan tentang organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen. Udah ada yang tahu belum manajemen itu apa? Nah, di sini manajemen adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh setiap organisasi guna mengkoordinasikan sebagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen. Yang pertama adalah menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang kedua,
adalah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal di luar strategi. Nah, yang ketiga yaitu mengatur dan menjaga kesehatan emosi, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profit yang maksimal. Yang terakhir, mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang ada. Nah, yang kedua, sumber daya manusia. Faktor manusia termasuk karyawan dan kepemimpinan berperan penting dalam manajemen. Yang ketiga ada perencanaan dan pengorganisasian. Proses perencanaan yang baik memungkinkan organisasi untuk merumuskan tujuan, strategi, dan rencana tindakan yang jelas. Yang keempat ada komunikasi. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam manajemen yang sukses. Yang kelima ada pengendalian. Faktor pengendalian melibatkan pemantauan kinerja, evaluasi, dan tindakan perbaikan jika diperlukan. Yang selanjutnya yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi ini mencakup nilai-nilai norma dan keyakinan yang dianut oleh organisasi. Yang selanjutnya adalah kebijakan dan prosedur. Yang terakhir ada etika dan tanggung jawab sosial. Nah, yang selanjutnya ini ada manfaat dari manajemen. Yang pertama yaitu membantu merancang strategi melalui pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif. Yang kedua ada mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, memudahkan untuk menyajikan kerangka kerja baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga target bisa ditentukan. Yang keempat ada pengalokasian sumber daya yang efektif. Yang kelima, mendorong tumbuhnya sikap profesional dari setiap anggota organisasi untuk menjalankan perannya masing-masing. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang manajemen. Selanjutnya kita akan membahas tentang administrasi. Apa sih administrasi itu? Nah, administrasi adalah serangkaian proses pelaksanaan kerjasama sekelompok manusia, perencanaan, pengendalian, tugas, aktivitas, atau kegiatan yang terorganisir guna mengelola dan mengkoordinasikan suatu sumber daya, informasi, lembaga, sistem, atau organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan administrasi. Yang pertama ada administrasi bertujuan untuk monitoring atau memantau kegiatan data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua, agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan dalam pengorganisasian perusahaan. Yang ketiga ada administrasi ini bertujuan untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan pengorganisasian. Yang keempat, administrasi ini bertujuan untuk mengamankan data atau catatan atau mengamankan suatu kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Yang terakhir, ada administrasi ini bertujuan untuk membantu segala perencanaan kegiatan agar tercapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada faktor dari administrasi. Yang pertama ada rasional dan legal, yaitu keputusan dan tindakan yang diambil pada aturan dan juga tahapan atau prosedur yang jelas. Yang kedua, setiap tugas yang dilakukan harus sesuai perencanaan yang ada. Yang ketiga, hal yang dilakukan harus relevan atau dengan alasan yang jelas. Yang keempat, harus adanya kerjasama dan komunikasi antar anggota yang ada di dalamnya. Yang kelima, memiliki struktur yang jelas di dalamnya. Yang keenam, diharapkan adanya pengkoordinasian yang terstruktur mengenai satu hal yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya ini adalah manfaat dari administrasi. Manfaat dari administrasi ini adalah agar tercapai suatu tujuan dalam semua kegiatan yang dilakukan seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas, pengambilan keputusan yang tepat, ketahanan organisasi, peningkatan kualitas kehidupan kerja, ketertiban dan kedisiplinan, serta peningkatan reputasi. Nah, selain itu, administrasi juga bermanfaat untuk setiap kegiatan yang ingin dilakukan agar kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan yang matang sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.
Oke, baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya tentang organisasi, manajemen, dan administrasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.